Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aa Siti Asia dari jurusan Pendidikan Geografi 2018. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari geografi, yaitu tentang prinsip, pendekatan, dan keterampilan geografi beserta contoh penjelasannya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang prinsip geografi. Prinsip geografi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu prinsip distribusi, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang keempat prinsip kronologi. Di mana prinsip kronologi ini gabungan dari beberapa prinsip geografi seperti distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu prinsip distribusi. Prinsip distribusi atau sering kita sebut sebagai prinsip penyebaran merupakan prinsip geografi yang digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Fenomena geografi yang diteliti bisa berupa tentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya seperti persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia. Seperti yang kita lihat pada layar, di sana ada peta fauna di wilayah Indonesia, di mana kita ketahui bahwa wilayah Indonesia ini sangat kaya akan faunanya yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu di wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Yang keduanya dibatasi oleh 2 garis, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Nah, fauna yang berada di wilayah bagian Indonesia barat yaitu seperti badak bercula 1 yang ada di Provinsi Banten. Sementara di wilayah Indonesia bagian tengah seperti fauna komodo. Dan di wilayah Indonesia bagian timur seperti burung cendrawasih yang ada di Papua. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi atau yang disebut dengan prinsip keterkaitan adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Contohnya, penduduk pesisir pantai banyak yang menjadi nelayan karena dekat dengan wilayah lautan. Nah, jadi menggunakan prinsip interrelasi, di mana interrelasi ini keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu seperti penduduk pesisir pantai, di mana mereka bermata pencaharian sebagai nelayan karena mereka rumahnya ini berada di dekat dengan pantai. Beda dengan wilayah penduduk yang rumahnya itu di pegunungan. Mungkin mereka bermata pencaharian sebagai petani, berkebun, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi atau penggambaran merupakan prinsip yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang diamati. Nah, contohnya seperti persebaran curah hujan di Indonesia. Dengan prinsip deskripsi, kita bisa mendeskripsikan atau menggambarkan curah hujan yang ada di Indonesia. Misalnya, kita akan menggambarkan curah hujan di wilayah Sumatera dengan curah hujan di wilayah Papua. Nah, dengan prinsip deskripsi ini, kita bisa mengetahui persebaran curah hujan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu prinsip kronologi. Prinsip kronologi merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Nah, prinsip ini juga termasuk sebagai ciri-ciri geografi modern. Contohnya seperti
untuk meneliti masalah hujan yang ada di Indonesia, bisa kita meneliti mengenai persebaran curah hujan di Indonesia. Nah, penyebabnya kenapa adanya perbedaan curah hujan di berbagai daerah, serta dampak yang ditimbulkan dari tingginya curah hujan di wilayah tertentu. Ini bisa menggunakan prinsip fonologi. Selanjutnya yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keruangan, yang kedua ekologi, dan yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Nah, yang pertama pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah upaya mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Dan dalam pendekatan keruangan, menjadi perhatian adalah persebaran penggunaan ruang dan penyediaan ruang yang dimanfaatkan. Contohnya seperti perencanaan pembukaan lahan untuk daerah pemukiman yang baru. Seperti kita ketahui, di Indonesia ini sangat banyak jumlah penduduk yang ada atau yang tersebar di berbagai daerah. Maka dari itu, lahan atau hutan dijadikan sebagai pemukiman. Mereka membuka lahan-lahan mereka untuk dijadikan pemukiman dan rumah-rumah mereka. Nah, melalui pendekatan keruangan, kita bisa mengetahui tentang perencanaan pembukaan lahan untuk daerah permukaan yang baru. Yang selanjutnya yaitu pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi atau kelingkungan adalah pendekatan dalam mengkaji fenomena geosfer yang terkhusus kepada interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya, termasuk pada organisme hidup yang lain. Nah, dalam organisme hidup, manusia menjadi satu komponen penting dalam proses interaksi. Contohnya, seperti manusia dan alam ini sangat mempengaruhi. Manusia membutuhkan alam, dan alam juga membutuhkan manusia, di mana tanpa alam, manusia mungkin tidak akan mendapatkan makanan, seperti yang terlihat pada gambar. Mereka bercocok tanam untuk mendapatkan beras. Untuk mendapatkan beras, mereka harus bercocok tanam. Nah, jadi kita itu bergantung atau ketergantungan kepada alam. Sementara alam juga membutuhkan kita, di mana keduanya ini saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah atau regional adalah pendekatan yang mengkaji fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah yang berbeda-beda. Contohnya seperti beras di daerah A lebih maju daripada di daerah B. Tapi daerah B tehnya lebih maju daripada di daerah A. Nah, keduanya ini mempunyai keunggulan tersendiri dan berbeda. Tapi keduanya ini bisa saling menguntungkan satu sama lain. Misalnya di daerah B ini terkenal dengan tehnya yang maju. Nah, daerah ini bisa meminta atau mengekspor dari daerah B dan sebaliknya. Nah, yang selanjutnya ada keterampilan geografi. Keterampilan geografi tentunya sangat banyak. Nah, salah satu dari keterampilan geografi yaitu observasi, deskripsi, klasifikasi, pemetaan, dan analisis. Kita contohkan keterampilan geografi yang ingin kita bahas. Misalnya dalam observasi, kita akan meneliti tentang iklim atau meteorologi dan klimatologi. Kita berkunjung ke sebuah lapangan, yaitu di mana seperti di Laut, kita observasi mengenai alat-alat dari meteorologi dan klimatologi.
Setelah kita observasi, kita pun mendeskripsikan tentang alat-alat dan apa saja yang kita dapat dari lapangan tersebut. Nah, setelah dideskripsi, kita klasifikasi karena kita sudah mempunyai data dari hasil observasi. Maka kita mengklasifikasikan nih curah hujan di berbagai daerah. Misalnya karena kita perginya ke suatu daerah dan kita mendapatkan data hanya di daerah tersebut, maka klasifikasinya itu di daerah tersebut. Seperti klasifikasi di daerah Tasik, kita mengklasifikasikan curah hujan yang ada di Tasikmalaya. Nah, yang selanjutnya pemetaan. Setelah kita observasi, kita deskripsi, dan kita klasifikasi, selanjutnya yaitu kita memetakan hasil observasi, deskripsi, dan klasifikasi kita dalam sebuah peta, di mana kita bisa membedakan daerah mana dalam satu bulan yang curah hujannya lebih tinggi daripada daerah yang lainnya. Nah, setelah kita melakukan pemetaan, selanjutnya kita menganalisis hasil dari observasi, deskripsi, klasifikasi, dan pemetaan tersebut. Nah, dalam analisis kita harus mengetahui kenapa penyebabnya daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda. Maka kita gunakan analisis untuk mengetahui curah hujan yang ada di Tasikmalaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.